Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga berada dalam kondisi yang baik. Perkenalkan, saya Lintang Kasih Ayuna Hesa dari kelas 12 MIPA 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi beserta dengan contoh latihan soal fenomena kuantum. Mari langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Teman-teman tahu gak sih, beberapa tokoh fenomena kuantum di alam itu adalah Arthur Compton, C.V. Raymond, dan juga Peter Zeeman. Dan masing-masing dari tokoh ini punya nama efek kuantum masing-masing loh. Kira-kira apa aja nama efeknya? Yuk kita bahas ke pembahasan yang pertama. Pertama ada teori Max Planck. Teori kuantum ini dikemukakan oleh Planck terkait dengan cahaya. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik berupa paket-paket energi yang terkuantisasi, yang tak bermuatan dan disebut dengan foton. Energi satu foton dirumuskan sebagai berikut. Kedua, ada efek fotolistrik. Nah, kalau efek fotolistrik ini ialah gejala terlepasnya elektron dari permukaan gelombang saat dijatuhi oleh elektromagnetik. Menurut Einstein, elektron-elektron pada permukaan gelombang menyerap energi gelombang elektromagnetik yang memiliki energi ikatan sebesar HFO. Syarat elektron keluar dari permukaan logam adalah sebagian berikut. 3. Ada efek Compton. Teman-teman, pada percobaan penembakan elektron yang diam oleh foton, ternyata elektron tersebut terpental. Fotonnya terhambur dan energi lebih kecil karena panjang gelombangnya lebih besar daripada foton yang datang. Pergeseran panjang gelombang foton dirumuskan sebagai berikut. Yang keempat, ada difrasi elektron. Menurut teori klasik fisika, elektron mempunyai perilaku yang sama seperti dengan partikel. Elektron hanya berpindah secara garis lurus dan tidak berbelok, kecuali terdapat faktor luar seperti medan magnet. Kelima, ada radiasi benda hitam. Ayo, siapa di sini yang belum tahu tentang benda hitam? Jadi, benda hitam adalah benda yang akan menyerap seluruh radiasi yang mengenainya, atau benda yang tidak memantulkan cahaya yang mengenainya. Radiasi yang dipancarkan oleh benda hitam disebut dengan radiasi benda hitam. Yang keenam, ada hukum pergeseran Wien. Hukum ini menjelaskan spektrum radiasi benda hitam pada suhu berapapun berkorelasi dengan spektrum pada suhu lainnya. Dengan kata lain, jika bentuk spektrum pada suatu suhu diketahui, bentuk spektrum pada suhu lainnya dapat ditentukan. Menurut Wien, panjang gelombang untuk intensitas cahaya maksimum berkurang dengan meningkatnya suhu. Berikut rumusnya. Ketujuh, ada panjang gelombang Broglie. Pada tahun 1924, seorang fisikawan asal Perancis, Louis de Broglie, menyatakan bahwa hipotesisnya tentang dualisme gelombang partikel. Menurut beliau, semua partikel juga memiliki sifat seperti gelombang. Panjang gelombang de Broglie untuk partikelnya dirumuskan sebagai berikut. Sekarang kita langsung masuk ke contoh pembahasan soalnya yuk. Bintang X memiliki intensitas maksimum pada suhu 1659 derajat Celcius. Jika tetapan Wien 2989 dikali 10 pangkat min 3 MK, panjang gelombang yang terdeteksi pada radiasi bintang A adalah lambda sama dengan C per T sama dengan 2,9 dikali 10 pangkat min 3 MK per 5800 K sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 7 M sama dengan 500 Nm. Jadi pilihan yang benar adalah E. 3 benda hitam A, B, dan C meradiasikan gelombang dengan panjang gelombang berbeda, yaitu lambda A, lambda B, dan lambda C, lambda D. Berdasarkan informasi tersebut, kesimpulan yang benar berdasarkan hukum pergeseran Wien adalah jawabannya B. Karena berdasarkan persamaan lambda T sama dengan C, panjang gelombang berbanding terbalik dengan suhu. Dengan kata lain, suhu sebanding dengan frekuensi gelombang. Jika panjang gelombang A paling kecil, suhu mutlak benda A paling besar.
Diketahui dua bohlam X dan Y memiliki emisivitas yang sama. Jika suhu lampu X 20 derajat Celcius dan suhu lampu Y 320 derajat Celcius, perbandingan antara intensitas radiasi kalor antara bohlam X dan Y adalah. Cara menjawab, IX per IY sama dengan 400 per 600 pangkat 4 sama dengan 2 per 3 pangkat 4 sama dengan 16 per 81. Hasilnya 16 banding 81. Jadi pilihan yang tepat adalah D. Sebuah filamen akan dipanaskan mencapai suhu 720 derajat Celcius sehingga memancarkan radiasi pada filamen tersebut dengan daya sebesar 2000 Joule per sekon. Apabila daya pancaran radiasi mencapai 3147,2 Joule per sekon, suhu filamen adalah. Cara menjawabnya yaitu kita harus mencari T2-nya. Yaitu dengan P1 per P2 sama dengan T42 per T4. Menghasilkan 10 per 12 sama dengan 1000 per T2. 10 T2 sama dengan 12.000 K dikurang 273 derajat Celcius sama dengan 927. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Pernyataan yang benar berdasarkan teori kuantum Planck terdapat pada angka 1. Getaran molekul yang memancarkan radiasi hanya dapat memiliki satuan-satuan. 2. Molekul memancarkan atau menyerap energi dalam satuan diskret dari energi cahaya yang disebut kuantum atau foton. 4. Foton merupakan gelombang elektromagnetik sehingga kecepatannya sama dengan gelombang cahaya. Jadi pilihan yang benar adalah B. Sebuah foton menumbuk sebuah elektron yang diam sehingga mengalami pergeseran Compton sebesar H dalam kurung akar 3 plus 2 per 2 MEC. Diketahui ME sama dengan massa elektron, C sama dengan kelajuan cahaya, dan H tetapan Planck. Besar sudut hamburan yang dialami foton terhadap kedudukan awal adalah Diketahui delta lambda H dalam kurung akar 3 plus 2 per 2 MEC. Ditanya E. Cos tau sama dengan min setengah akar 3 sama dengan min cos 30 derajat sama dengan cos dalam kurung 180 min 30 derajat. Menghasilkan cos 150. Sehingga pilihan yang tepat adalah E. Sebuah bintang memiliki suhu permukaan 5796 K. Bintang tersebut akan memancarkan spektrum pada panjang gelombang titik-titik tetapan Wien sama dengan 2,898 dikali 10 pangkat min 3 MK. Diketahui T sama dengan 11.600 K, C sama dengan 2,9 dikali 10 pangkat min 3 K. Ditanya, lambda sama dengan C per T sama dengan 2,9 dikali 10 pangkat min 3 MK per 11.600 K. Menghasilkan 0,00025 dikali 10 pangkat min 3 M sama dengan 2.500. Jadi pilihan yang tepat adalah B. Sebuah benda bersuhu 720 derajat Celcius pada dinding seluas 150 cm pangkat 2 meradiasikan gelombang elektromagnetik sehingga foton membentuk seluruh dinding. Jumlah foton yang keluar dari seluruh permukaan banyak benda setiap samaan waktu sebanyak 1,701 dikali 10 pangkat 20 foton per sekon. Jika konstanta Planck sama dengan 6,6 dikali 10 pangkat 34 JS dan konstanta Stephen Boltzmann sama dengan 5,67 dikali 10 pangkat min 8 WM kuadrat per K4, panjang gelombang yang dipancarkan oleh benda tersebut adalah lambda sama dengan N per T HC per E tau T4AT sama dengan 1,701 dikali 10 pangkat 21 foton per sekon sama dengan 0,0792 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 792 dikali 10 pangkat min 9 M sama dengan 792 Nm. Jadi pilihan yang tepat adalah D.
Intensitas radiasi yang diterima pada dinding dari tungku pemanas ruangan adalah 66,3 Joule per sekon meter pangkat 2. Tungku ruangan dianggap benda hitam sempurna dan memancarkan gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang 6000 A. Jika konstan Planck 6,63 dikali 10 pangkat min 34 S dan kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, jumlah foton yang mengenai dinding suatu 1 meter pangkat 2 dalam waktu 1 second sebanyak N sama dengan IA lambda T per HC sama dengan 66,3 dalam kurung 1 dalam kurung 6 dalam kurung 10 pangkat min 7 dalam kurung 1 per 66,3 dikali 10 pangkat min 34 tutup kurung 3 dikali 10 pangkat 8 foton sama dengan 2 dikali 10 pangkat 20 foton. Jadi pilihan yang tepat adalah C. Sebuah benda berbentuk balok memiliki ukuran 60 cm dikali 30 cm dikali 10 cm. Benda bersuhu 720 derajat Celcius sehingga memancarkan radiasi panas. Diasumsikan bahwa benda tersebut berwarna hitam sempurna. L energi radiasi benda yang dipancarkan selama waktu 20 S adalah tau sama dengan 5,67 dikali 10 pangkat min 8 W per M2 kali K4. Cara menjawabnya, E sama dengan E tau T4AT sama dengan dalam kurung 1 dalam kurung 5,67 dikali 10 min 8 dalam kurung 1004 dalam kurung 0,54 dalam kurung 10 Joule sama dengan 3680 Joule. Jadi pilihan yang benar adalah E. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan yang benar tentang efek fotolistrik ditunjukkan oleh angka. Besaran energi kinetik yang dikeluarkan fotoelektron tidak bergantung pada intensitas cahaya. Jika intensitas cahaya digandakan, maka jumlah fotoelektor yang keluar juga berlipat ganda. Namun, besarnya energi kinetik maksimum pada setiap fotoelektron nilainya tidak berubah. Elektron terlepas dari logam dalam waktu yang singkat. Selang waktu antar cahaya yang datang dengan fotoelektron yang keluar tergantung pada besarnya paket energi yang dibawa foton. Jika intensitas cahaya yang diterima rendah, hanya sedikit foton yang datang per unit waktu. Jadi, pilihan yang benar adalah C. Besar energi kuanta gelombang elektromagnetik bergantung pada besar energi kuantum gelombang elektromagnetik bergantung pada panjang gelombangnya. Semakin panjang gelombangnya, semakin besar energinya. Jadi pilihan yang benar adalah E. Panjang gelombang cahaya yang dipancarkan oleh lampu monokromatis 100 watt adalah 5,5 dikali 10 pangkat min 7 M. Cacah foton partikel cahaya per sekon yang dipancarkan sekitar N sama dengan 100 Joule sama dengan 6,6 dikali 10 pangkat min 34 dalam kurung 3 dikali 10 per 5,5 dikali 10 min 7 Joule sama dengan 2,8 dikali 10 pangkat 20 foton. Jadi pilihan yang benar adalah A. Sebuah partikel bermassa m bergerak dengan kecepatan v memiliki panjang gelombang de Broglie. Jika massa partikel menyusut menjadi 1/3 kali semula dengan bergerak dan kecepatan 2 kali semula, perbandingan panjang gelombang de Broglie partikel sebelum dan sesudah mengalami penyusutan massa adalah lambda 1 per lambda 2 sama dengan H per M1V per H per M2V sama dengan M1 per M2 sama dengan 1/3 M1 per M1 sama dengan 1/3. Jadi pilihan yang benar adalah B. Intensitas radiasi yang diterima pada dinding dari tungku pemanas ruangan adalah 66,3 W kali M pangkat min 2. Jika tungku ruangan dianggap benda hitam dan radiasi gelombang elektromagnetik pada panjang gelombang 600 nm, maka jumlah foton yang mengenai dinding persatuan luas persatuan waktu adalah jumlah foton N sama dengan 66,3 Joule sama dengan 66,66 dikali 10 pangkat 34 3 kali 10 per 600 dikali 10 pangkat min 9 Joule sama dengan 2 dikali 10 pangkat 20 foton. Jadi pilihan yang benar adalah C.
Grafik yang menunjukkan hubungan antara energi kinetik fotoelektron dan intensitas foton pada peristiwa fotolistrik adalah energi kinetik fotoelektron dan intensitas foton pada peristiwa fotolistrik tidak saling mempengaruhi seberapapun intensitasnya. Intensitas penyinaran tidak mempengaruhi energi kinetik elektron, maka grafiknya adalah datar seperti pada grafik B. Jadi pilihan yang benar adalah B. Bola lampu mempunyai spesifikasi 130W per 220V. Ketika dinyalakan pada sumber tegangan 110V, memancarkan cahaya dengan panjang gelombang 628 nm. Bila lampu meradiasikan secara seragam ke segala arah, maka jumlah foton yang tiba per satu waktu per satuan luas di tempat yang berjarak 2,5 m dari lampu adalah intensitas daya per satuan luas pada jarak 2,5 meter. I sama dengan P per A, dengan A adalah luas permukaan. Anggap berbentuk bola. I sama dengan P per 4 VR kuadrat. I sama dengan 33 per 4 V dalam kurung 2,5 kuadrat sama dengan 0,42 watt per meter kuadrat. 0,42 watt per meter kuadrat ialah energi tiap sekon per satuan luas adalah 0,42 joule. N sama dengan 1,33 dikali 10 pangkat 18 foton. Jadi pilihan yang benar adalah E. Mudah bukan? Sebuah elektron bermassa 9 dikali 10 pangkat 31 kg dipercepat melalui beda potensial sebesar 500 V. Jika muatan elektron 1,6 dikali 10 pangkat 19 C dan konstanta Planck 6,6 dikali 10 pangkat 34 Js, panjang gelombang de Broglie elektron tersebut adalah lambda sama dengan H per MeV sama dengan H per akar ME 2 EV per ME sama dengan H per akar 2 ME EV. Sehingga 6,6 dikali 10 pangkat 34 Js per akar 2 dikali 9 dikali 31 kg di 1,6 dikali 10 pangkat min 19 C 500 V. Lalu diperoleh hasil 0,55 dikali 10 pangkat min 10 M sama dengan 55 dikali 10 pangkat min 12 sama dengan 55 PM. Jadi pilihan yang benar adalah B. Perhatikan grafik pergeseran Wien berikut. Jika suhu dinaikkan, yang akan terjadi adalah titik-titik. Berdasarkan hukum pergeseran Wien, suhu berbanding terbalik dengan panjang gelombang radiasi. Jika suhu benda dinaikkan, panjang gelombang akan berkurang atau frekuensinya bertambah. Menurut perhitungan yang di atas, jadi pilihan yang paling benar adalah D. Intensitas radiasi yang diterima pada dinding dari tungku pemanas ruangan adalah 66,3 Wm pangkat min 2. Jika tungku ruangan dianggap benda hitam dan radiasi gelombang elektromagnetik pada panjang gelombang 600 nm, maka jumlah foton yang mengenai dinding persatuan luas persatuan waktu adalah N sama dengan 66,3 Joule per 6,63 dikali 10 pangkat min 34 dalam kurung 3 dikali 10 pangkat 8 per 600 dikali 10 pangkat 9 sama dengan 2 dikali 10 pangkat 20 foton. Jadi pilihan yang benar adalah C. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Peristiwa yang merupakan campuran peristiwa hamburan Compton ditunjukkan oleh angka. Beberapa peristiwa pada hamburan Compton sebagian berikut. 1. Foton terhambur sehingga dapat berubah menjadi elektron dan positon 2. 2. Foton berubah menjadi partikel lain dan dinamakan produksi pasangan. 3. Foton dan elektron akan bertumbukan sehingga menghasilkan foton terhambur dan elektron terhambur. 4. Foton terhambur memiliki energi minimum sebesar 1,02 eV. 5. Besaran pergeseran Compton berbanding terbalik dengan massa elektron. Jadi pilihan yang benar adalah A. Mudah bukan? Hasil foto ronsen toraks, tulang rusuk dan tulang dada terlihat terang dibandingkan dengan paru-paru. Hal ini karena
pada kasus fototoraks paru-paru memiliki koefisien sarapan lebih besar dibandingkan dengan tulang rusuk dan tulang dada. Dengan kata lain, koefisien refleksi tulang lebih besar. Makin banyak sinar X yang direfleksikan oleh suatu benda, film penangkap, layar sinilator akan semakin banyak menerima sinar pantul. Oleh karena itu, pada layar akan tampak lebih terang. Jadi, pilihan yang paling tepat adalah A. Mudah bukan? Panjang gelombang minimum yang dihasilkan oleh tabung sinar X sebesar 0,495 A. Potensial akselerasi yang dipancarkan oleh tabung sinar X adalah ditanya V. V sama dengan Hc per tau lambda min sama dengan 6,6 dikali 10 pangkat min 34 3 kali 10 pangkat 8 per 1,6 dikali 10 pangkat min 19 495 dikali 10 pangkat min 13 sama dengan 0,025 dikali 10 pangkat 6 V sama dengan 0,025 dikali 10 pangkat 3 kF sama dengan 25 kF. Jadi pilihan yang benar adalah D. Perhatikan sifat-sifat berikut. Sifat-sifat LDR, light dipole resistor, ditunjukkan oleh angka. Light dipole resistor atau disingkat dengan LDR adalah jenis resistor yang nilai hambatan atau nilai resistansinya tergantung pada intensitas cahaya yang diterimanya. Fungsinya dapat mendisipasi energi. Jadi pilihan yang benar adalah. Perhatikan data berikut. Manakah termasuk sifat foton? Berikut adalah beberapa fakta mengenai foton, yaitu masanya 0, tidak bermuatan listrik, besaran energi dan momentum yang dibawa foton tergantung frekuensinya. Foton dapat bergerak melebihi kecepatan cahaya seperti pada reaktor nuklir, sehingga pilihan yang paling tepat adalah A. Bagaimana? Mudah bukan? Setelah memahami soal-soal yang sudah kita pelajari barusan, tentunya pasti teman-teman semua udah bisa mulai memahami tentang fenomena kuantum kan? Setelah mempelajari fenomena kuantum barusan, manfaat yang bisa kita peroleh ialah kita jadi bisa mengetahui tentang perilaku, karakteristik, dan juga sifat dari materi dan energi pada molekul, atom, subatomik, bahkan yang lebih kecil daripada subatomik. Baiklah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.